batas kemampuan Bung Laga akan coba untuk memberikan masukan-masukan yang mudah-mudahan masukan-masukan tersebut akan bisa bermakna di hati para sahabat-sahabat semua. Garam asma. Bung Laga, kalau garam banyak sekali ditemukan Bung Laga. Di pasar, di toko, di warung-warung kecil banyak Bung Laga. Benar, sahabat-sahabat semua, benar. Tapi garam asma ini sebagaimana yang telah Bung Laga katakan di saat live streaming di Laut Segara Kidul, garam asma ini juga telah didoakan oleh Bunda Ratu Kidul, didoakan oleh ayah kandung Bung Laga yaitu kakek Ferdi. Bagaimana tidak hebat sahabat-sahabat semua? Kegunaannya apa saja Bung Laga? Kegunaan garam asma ini, kepala boleh sama sahabat-sahabat, tapi hati tentu berbeda. Ada saudara kita yang dalam hatinya rasa iri, rasa dengki, fitnah, tidak mau kalau usahanya saudaranya entah usaha dagang maju, tidak mau kalau pembelinya ramai, tidak mau kalau laba keuntungannya berlipat-lipat. Jadi iri dan dengki melekat pada hatinya. Berbagai macam cara dihalalkan, yang penting tujuan tercapai. Pergilah si A ke orang pintar melalui perpanjangan orang pintar, sahabat-sahabat semua, meminta sesuatu, dan sesuatu tersebut dia tanamkan di sekeliling tempat usaha kita. Intinya garam asma ini bisa menghancur leburkan pasangan-pasangan orang yang iri dan dengki, dan insya Allah akan bisa mengembalikan usaha kita seperti semula. Berapa harganya Bung Laga? Harganya 300.000 rupiah. Sama, bisa menghubungi Bang Udin Botak. Nomor WhatsApp telah Bung Laga terakan 0895 3394 59173. Bisa menghubungi Bung Laga ke 0895 3394 59176. Mudah-mudahan permasalahan yang sangat pelik, penyakit yang diterita oleh sahabat-sahabat semua akan bisa teratasi dengan madu hitam, dengan madu kuning sahabat-sahabat semua, ataupun dengan garam asma. Subhanallah, tabarakallah sahabat-sahabat semua. Tidak ada salah kita mencoba. Maafnya ngomong, daripada kita warawiri kesana kemari yang tidak tahu juntrungannya, tidak ada salahnya kita mencoba sahabat-sahabat semua. Karena yang penting kita hakul yakin, yang penting kita percaya, karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Mudah-mudahan doa kita, munajat kita didengar, dijabah, dan dikabulkan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Ghafur, ya Azizul Jabbar Mutakabir, ya Malikul Qudus. Salam sahabat-sahabat semua. Allah Akbar, ya Allah. Mulai saat ini sedang menunggu menanti dari Bang Udin Botak dan Pak Yingul, sahabat-sahabat semua. Ingin menunjukkan kebiadaban dari Mat Ompong, keganasan dari Jarod, dan benggisnya preman-preman yang lain, sama-sama semua. Bukan tidak berupaya, dan bukan pula tidak berusaha, sama-sama semua. Bukan. Kami seringkali memberikan nasihat, kami seringkali memberikan ujangan,
Namun apa boleh buat, jangan nasihat yang kami berikan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak pernah mereka perhatikan sahabat-sahabat semua. Tidak pernah sama sekali. Dan mudah-mudahan, karena Bang Udin Kota tadi bicara kepada Bulaga, Jarod, Ompong CS ini akan mendatangi rumah tak bertuan ini, akan menguasai sabotase yang bukan haknya. Mereka telah tega mengusir tuan rumah yang telah lama menunggu di sini. Mereka begitu kejinya, biadabnya mengusir. Dan Bung Laga akan coba pertahankan bagaimana caranya orang yang punya rumah ini, saudara semua. Orang yang punya rumah ini agar bisa kembali dan mengisi rumah ini. Karena di sertifikat rumah ini memang atas nama ibu ataupun bapak yang punya rumah ini. Mereka tidak punya hak, sahabat-sahabat, tidak punya hak. Tapi mereka nyolot. Mereka seolah-olah mereka apapun yang mereka inginkan harus mereka miliki. Ini zaman hukum, sahabat-sahabat semua. Kalau perlu akan Bulaga bawa ke meja hijau. Siapa yang nanti yang kalah yang menangnya? Karena Bulaga yakin kebenaran pasti menang, sahabat-sahabat semua. Dan ibu yang dan bapak yang punya rumah ini akan kembali memilikinya dan akan kembali hidup bersama di rumah yang saat ini sedang berantakan ini, sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh duduk. Nah, sahabat-sahabat semua, ternyata benar Bang Udin datang sesuai dengan janjinya, tapi entah kenapa mana Bang Ibu nih? Bang Ibu ada keperluan nih, Bung. Ada keperluan? Ya. Tapi naik insya Allah kesini? Mudah-mudahan. Tidak berpapasan dengan mata ompong ataupun Jarod? Ada Jarod di sini. Aku justru kesini datang nanya ke Jarod. Jarod, tadi aku tunggu Gagu bilang kalau Bang Udin sekarang kamu sudah ngajak-ngajak ke rumah bagian selatan. Bang Jarod tunggu di sana katanya. Itu makanya saat ini Bang Udin batang hidungnya tidak tampak sama sekali. Bang Jarod nggak ada di sini. Tidak tampak sama sekali. Itulah mulutnya Jarod nih. Hanya gede omong Ya. doang nih. Sahabat dulu Bang Udin, sama sahabat kita ini. Buat para sahabat Bang Rea, dimanapun kalian berada nih, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Benar, Bang Rea? Iya, Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Jarod nggak ada di Bang Rea? Tidak kelihatan apa namanya batang hidungnya, Bang Udin. 11-12 dengan kakaknya Mat Ompong. Iya. Ngomong gede tapi bukti nol besar. Sudah gede, mencela-mencela juga omongannya. Pelintar-pelintur. Jadi nggak ada Katanya nantang tegasan. Gagu dia sempat bicara nih. Kamu kalau nggak berani, Jarod tunggu di rumah bagian selatan, rumah kosong. Ya ini kan rumah kosong nih, ternyata. Iya. Ternyata ada Bung Laga di sini. Ya Bulaga kan sempat apa namanya menghubungi via telepon ke Bang Udin. Bulaga duluan. Karena Bulaga akan memperlihatkan kebenarannya dari kebrutalan preman-preman, bukan hanya Jarod, bukan hanya Ompong, tapi Ronald Ateng. Ronald Ateng ini ternyata sama bengisnya. Liciknya juga sama nih. Iya kan? Buah-buahan habis, dari duren, dari rambutan, sekarang duku jadi buah pada mereka ini. Ternak. Ya, Ya, yang ternak ya udah ya, memang itu kebiasaan mereka yang ternak itu. itu tadi kelicikan mereka ini hanya omongnya besar tapi termasuk tajinya ini sudah nggak tajam lagi sekarang mereka nih. Ya, tapi itu Udah tadi, bisa dibilang. kita kan telah berupaya Bang Udin agar khususnya si Ateng Ronald, mereka kan masih muda-muda, masih harapan prospek itu masih cerah, tapi mereka sia-siakan umur mereka. Itu tadi Bung Laga, karena mudah terpengaruh sama minuman, sama duit yang nggak seberapa. Nah, tapi mereka tidak sadar. Hidup si orang nih bawa Ompong sama Jarod nih kemana nih? Benar Bang. Itulah tadi, karena mereka ini masih labil, Mas. Iya. Bang Udin, maksud Bulaga kenapa Bulaga duluan ya?
setelah kita menghentikan mulut besar dari mata ompong Jarod, kalau mereka pergi kan kita bisa memulangkan kembali orang yang punya rumah ini. Benar, benar. Ya itu harus itu Bang. Nah, kan Karena itu memang hak dari tuan rumah ini, bukan hak mereka. setelah ini ya, Bang Udin kan akan membantu di Lampung nih ya. Bung Laga akan mencari Ki Jagabaya. Jadi kita berbagi tugas Bang Udin. Tapi mudah-mudahan tugas kita diridhoi Yang Maha Kuasa. Kami minta doa dari para sahabat juga nih. Sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kita jalan kita ini lancar. Iya, benar. Tidak dapat halangan dari tangan. Bang Udin juga yakin nih bahwa pencarian Ki Jagabaya bukan kita mendahului kata Allah ini. Benar-benar. Cukup Bung Laga pasti bisa untuk mengatasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi Bang Udin, ternyata untuk menyelamatkan Ki Jagabaya tidak semudah membalikan telapak tangan. Benar. Banyak cobaan, rintangan, kerikil-kerikil tajam, ranjau-ranjau. Jadi Bung Laga juga perlu ekstra hati-hati. Ya, itu harus. Nah, Bang Udin di sini maksud Bung Laga ya. Karena Ateng Ronald ini telah terbius oleh virus-virus dari Otompong, agar kudu hati-hati. Kalau mereka ini sebenarnya itu hanya mengandalkan mulut besar aja yang Laga sebenarnya. Kalau kayak Ronald, kayak Ateng ini, ya itu tadi bawaan dari Ompong Jarod tadi. Memang mulutnya memang besar mulut Jarod itu. Jadi Bung Laga sempat temu Marvel tadi, ya, Bang Marvel. Dia ini menunjukkan kepada Bung Laga perkebunan dukunya yang begitu lebar, ada sekitar 3 hektar perkebunan dukunya. Punya Marvel. Punya Marvel. Nah, saya melihat ada Ateng di sana dengan Ronald. Saya khawatir Ateng ini ya akan coba nanti malam mengambil duku punya Marvel. Oh, saat ini mereka ini hanya lihat lokasi, mantau lokasi, Gambar, gambar. gambar mereka ini. Allahu Akbar. Kalong berarti kalau malam keluar ke kalong itu. Iya, siang mereka nih kucing garong. Tidur. Wah, Ini mohon maaf nih para sahabat, bukan Bang Udin tidak mau membantu Bung Laga dalam pencarian Ki Jagabaya. Namun Bang Udin lebih fokus beserta tim-tim yang lain untuk menghadapi perang besar di Bukit Tengkorak ini. subhanallah. Karena Mudah-mudahan. ini tidak main-main nih Bung Laga. Ya, Kita perlu persiapan yang matang. Tim-tim juga sudah dikumpulkan sama Bang Ri Lampung ini untuk selalu waspada, untuk tetap fokus, Ya. untuk menghadapi ya ancaman ke depan ini Bung Laga. hati-hati dengan situ geni, Budin. Sinto geni, Wiro geni. Mereka ini dijuluki, disematkan licik dari segala licik, jahat dari segala jahat. Amat sangat bahaya sekali. Nah, yang dikhawatirkan mereka ini mempunyai ilmu lembu sekilan, tidak bisa disentuh walaupun satu jengkal. Belum sekilan. Bari Lampung juga mewaspadai ilmu sekilan ini. Belum lagi ilmu rawa rontek yang mereka miliki. Satu-satunya untuk memisahkan kepala dengan badannya, ya, jangan sampai bersamaan menyentuh tanah. Salah satu itu harus Digantung kemudian ataupun diarung ke lautan. Nah, di sisi yang lain, Bung Laga ini menghadapi Raja Preman Pulau Andalas yang menguasai hutan larangan Bukit Tengkorak. Dia ini tidak memiliki nama. Jadi Bung Laga hanya menjulukinya pendekar sakti ilmu hitam tanpa nama. Jadi banyak sekali Bang Udin rintangan ini. Jadi penjahat-penjahat ini datang silih berganti. Ya maksud ini bersaudara ini udah bisa kita baca nih Bung Laga. Kalau bisa seluruh tim Bang Ri Lampung itu jangan sampai datang ke Bukit Tengkorak. Kalau bisa Bang Ri sendiri biar enak. Perasaan mereka tuh biar enak menghabisi Bang Ri. Dikira mudah ya. Salah besar mereka. Salah. Karena setiap perjalanan dari tim Bang Ri Lampung untuk menuju tim ke Bukit Tengkorak ini Bung Laga cobanya sudah luar biasa nih Bung Laga. Mungkin kira mudah Bang Udin ya. Dengan dikubur yang disiksanya Ki Jagabaya, Bari Lampung dan tim spiritual yang lain akan lemah, tidak solid. Itu salah satu cara mereka nih Bung Laga. Nah ada Budin, ini mumpung Bung Laga lupa apa namanya, ingat tim
mana yang penting tim spiritual di Lampung ini amat sangat hebat, amat sangat mumpuni, dan amat sangat dahsyat. Benar. Seperti Bang Udin kan, rajanya tengkulak dari mafia bos tanah. Itu dulu, Tidak main-main, iya. Maksudnya begini Bang Udin ya. Tidak ada satupun preman-preman kita yang paling hebat, hebat semua. Seperti Ki Uyut Notorogo yang baru-baru ini hampir bareng dengan Bang Udin. Dia dari hutan belantara dari Alas Roban. Dia sakti, dan itu juga gurunya Bang Udin. Yono Karung dari hutan belantara, Mbah Gimbul. Mereka sakti-sakti hebat-hebat. Jadi jangan salah kaprah mengatakan si anu yang paling hebat. Hebat semua. Tidak ada yang tidak hebat. Tapi manusia punya kekurangan, punya kelebihan. Tidak ada yang sempurna, Bang Udin. Ya benar itu. Nah, maksudnya perlu kita klarifikasi dengan sahabat-sahabat semua. Bang Udin, kalau si Ateng mewakili cara tidak datang ya, misalnya Ateng datang nih di apa namanya berikan mandat oleh Jarod atau Motompong ya, Ateng ini yang akan kita habisi saja. Nggak mungkin berani itu Bung. Itu saya pastikan nggak mungkin berani. Karena itu tadi Bung, model Ateng ini orang-orangnya ya ikut-ikutan tadi mulutnya nih, ikut-ikutan mulutnya Ompong, mulutnya Jarod. Bahwa mereka merasa orang hebat, merasa gagah. Itu mana? Sebelum dua pendekar kembar datang, tunggu kalian akan kupenggal kepala Bang Re, tim-tim Bang Re Lampung akan kuhabisi akan rata. Tapi nyatanya Kirambat malah sebaliknya, tobat Kirambat. Adeknya ngamuk-ngamuk. Si Semiun. Semiun. Semiun ya, Miun. Namanya nggak sama kayak orang Semiun. Benar. Semiun. Semiun itu seharusnya jadi tukang ikan atau petani. Yang penting halal. Iya, ini pendekar tapi Semiun dibawa. Orang nyol. Orang jahat lagi. Iya, benar. Nggak masuk di akal itu. Datang lagi. Geni bersaudara. Sebelumnya tuh, ompong. Kayak orang itu ibaratnya nggak mau nginjak tanah lagi ngomongnya. Besar. Jarod, gagah. Setelah sampai di hadapan Bang kayak apa? Iya. Mulai kau bisa lihat. Yang katanya hebat. Itulah manusia itu jangan takabur, jangan sombong, jangan congkak. Setiap kehebatan seseorang itu pasti ada kelemahannya. Pasti ada kelemahan. Itu. Jadi janganlah kita sombong. Iya. Karena manusia tidak ada yang sempurna, Bang Udin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Jadi tidak ada gunanya sombong. Apa yang perlu disombongkan? Banyak orang-orang kaya, ya, 7 keturunan tidak habis kalau dimakan. Meninggal juga, wafat juga. Nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa. Kayak Bang Udin dulu ya. Kayaknya duit itu segalanya buat Bang Udin. Wanita. Jadi segala cara Bang Udin lakukan demi mencapai tujuan Bang Udin. Iya, iya. Setelah Bang Udin rasakan sekarang nggak ada guna itu. Ada pertanyaan yang menggelayuti di benak hati Bulaga di Bang Udin, ya. Bulaga biar sahabat-sahabat mengetahui ini, ya, sebuah perbedaan. Apa perbedaannya di saat Bang Udin botak saat itu yang bergelimang dengan kekayaan, dengan harta, berlian, intan, emas, dengan kehidupan saat ini? Menurutnya sungguh luar biasa perbedaannya Bang. Amat sangat mencolok. Nah, pada saat Bang Udin menjadi mafia tanah, Bang Udin merasakan untuk duniawi ini. Ya. Bang Udin merasakan segalanya bisa Bang Udin mudah dapatkan. Tapi ketenangan hati Bang Udin tidak ada sama sekali. Nol besar. Tidak merasa tenang Bang Udin. Berarti Bang Udin saat itu dikejar-kejar rasa bersalah dan dihantui dengan rasa berdosa. Pada saat itu Bang Udin itu bukan